Assalamualaikum, Bu Zulaika. Maaf ya sebelumnya sudah mengganggu waktunya. Dan terima kasih karena sudah berkenan saya wawancara. Bu, sebelum wawancara ini dimulai, eh, kasus yang Bu Zulaika temui, kasus dilema etika itu seperti apa, Bu? Yang ingin Bu Zulaika ceritakan ini kepada saya, Bu, nanti, Bu. Sebenarnya kalau kasusnya dilema etika itu lebih kepada masalah di sekolah kita, bukan ke peserta didiknya, Bu. Jadi Ya. kepada wali murid waktu itu. Dalam paguyuban kita kan ada. Paguyuban itu ada yang mana paguyuban tersebut terdiri dari perwakilan setiap kelasnya itu ada dua orang sampai kelas 6 ada 12 orang. Nah, saya mempunyai program yang mana melibatkan paguyuban tersebut, jadi melibatkan wali murid. Yang mana program ini akan dihandle oleh wali murid. Bahwa yang satu itu mempunyai pendapat ini, yang satunya mempunyai pendapat seperti ini, sehingga menimbulkan dilema etika yang mana dua-duanya menurut saya adalah benar. Oh, gitu ya, Bu. Berarti selama ini, Bu, untuk mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral itu, Bu Juleka seperti apa, Bu, untuk identifikasinya, Bu? Tentu saja yang pertama itu saya analisis dulu, Bu, bahwa ini faktanya misalkan kalau dilema etika itu benar dengan benar. Kalau memang itu benar dan benar, berarti masuk di dilema etika, seperti yang kasus saya contohkan tadi bersama dengan paguyuban wali murid. Tetapi ketika benar melawan salah, misalkan dalam satu sekolah saya ada gurunya yang tidak masuk, padahal itu ASN, mohon maaf, sudah lebih dari 3 hari tetapi tidak ada izin, itu termasuk salah karena dalam tupoksinya sudah tidak terpenuhi. Itu saya masukkan di rujukan moral seperti itu, Bu Dina. Jadi saya analisis dulu. Berarti ya, langkah pertamanya itu analisis ya, Bu ya. Oh. Terus selama ini, Bu, bagaimana dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan keduanya itu mengandung nilai-nilai kebajikan, Bu? Iya, jadi langkah saya sebenarnya tidak ada khusus. Kita seperti biasanya kalau ada masalah seperti itu, yang pertama pasti duduk bersama, Bu. Jadi kita diskusi, kita mencari jalan keluarnya, sehingga kolaborasi itu akan menimbulkan pemikiran yang searah, seperti itu. Kita duduk bersama itu kan untuk mencari solusi, untuk mencari bagaimana pengambilan keputusan itu nanti supaya yang terbaik, supaya tidak ada masalah ke depannya, dan tidak ada salah dalam mengambil keputusan. Jadi itu, Bu, kita diskusi, kita kolaborasi, kita duduk bersama. Oh, gitu ya, Bu. Lalu, Bu, apakah ada langkah-langkah atau prosedur yang selama ini dilakukan, Bu, dalam mengambil keputusan itu, Bu? Ya, yang pertama pasti itu, Bu, menganalisis kasusnya, kemudian kita mengidentifikasinya, ini masuk benar apa benar, ini masuk benar apa atau salah, begitu. Kemudian setelah itu jelaskan kasus ini masuk yang mana. Setelah itu kita adakan rapat bersama dengan wali kelasnya, kita bersama dengan sesama guru. Jika itu diperlukan, akan kita panggil komite sebagai pendukung kita, karena bagaimanapun peran serta komite atau masyarakat itu juga sangat penting dalam kita berkoordinasi, Bu. Oh, kalau Barulah kita pengawas akan itu, memutuskan. Gitu. pengawas itu biasanya dilibatkan juga atau cukup komite, Bu? Iya, kalau ranahnya itu di kasus yang rendah, misalkan membutuhkan pengawas, itu biasanya kita dalam intern sekolah. Kemudian jika ranahnya itu sudah mengacu kepada masyarakat, kepada wali murid, itu bisa kan kita melibatkan komite. Tetapi ketika kasus ini ranahnya sudah ke tingkat yang lebih tinggi, misalkan bukan siswa kita yang mengalami masalah, tetapi guru kita, ASN kita yang terutama, itu kita pasti koordinasinya kepada atasan kami, atasan saya dalam hal ini adalah pengawas atau koordinator wilayah di kecamatan. Karena itu sudah menyangkut tupoksi. Kalau sudah tupoksi itu kan langkah pertama yang diambil adalah pasti teguran secara lisan.
Kemudian yang kedua itu apa namanya secara tertulis. Yang ketiga baru BAP. Sesudah BAP kita adakan laporan ke pengawas atau koordinator wilayah. Itu kasus yang agak serius. Makanya kalau memang dalam kasus yang masih dalam ranah intern sekolah, misalkan kita bisa menyelesaikan bersama dengan guru, kita selesaikan saja dulu tanpa melibatkan pengawas. Tetapi ketika sudah mengenai di gurunya atau di ASN-nya, pasti kita melibatkan pengawas kita. Itu Bu Tina. Oh iya ya Bu. Berarti selama ini Bu, yang jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu apa Bu? Ya itu tadi kalau dilema etikanya itu seputar siswa kita, langkah-langkah yang efektif adalah kita diskusi bersama dengan wali kelasnya. Kemudian perlu rekan sejawat juga kan untuk mencari tukar pendapat lah, curah pendapat ini bagaimana baiknya atau seperti ini. Setiap orang kan pastinya memiliki pendapat yang berbeda yang nantinya pasti akan mempunyai jalan keluar yang terbaik gitu Bu. Tetapi ketika kasusnya itu sudah melibatkan apa namanya seperti itu tadi kepada tupoksi, kita adakan apa tadi semacam BAP ya itu Bu Vina, baru melibatkan atasan kita. Itu yang paling efektif sih kalau menurut saya. Oh gitu ya Bu. Terus Bu, untuk tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika itu Bu, apa Bu yang menjadi tantangan terberat itu Bu? Ya, pasti ada tantangannya tersendiri, Bu. Gini, setiap orang itu kan tadi saya bilang mempunyai pendapat yang berbeda. Kalau tantangan yang pertama adalah ketika kita mengambil keputusan, itu tidak diterima dengan teman kita. Di depan kita waktu diskusi sudah menyatakan saya setuju atau memang ini solusi yang terbaik. Tetapi tantangannya ketika itu dia tidak terima dan tidak mau mengutarakan di dalam forum tersebut. Kemudian bilangnya di belakang kita. Itu yang menjadi tantangan. Begitu, Bu. Karena mungkin beliaunya tidak sepaham atau mempunyai apa namanya pendapat sendiri, tetapi bersikuku dengan pendapat itu, tapi karena kita atasan, selaku atasan, mereka tidak mau bilang yang sesungguhnya, tetap nurut, tapi nanti berundul lah di belakang. Itu Bu tantangannya. Oh itu ya Bu ya. Hmm, apakah apa ada tata kala atau jadwal khusus Bu dalam penyelesaian dilema etika atau langsung menyelesaikan di tempat? Itu gimana biasanya Bu? Kita lihat dulu kasusnya ya Bu Fitna. Kalau saya pribadi melihat dulu kasusnya itu, misalkan kalau harus segera hari ini diselesaikan, ya sudah kita tidak usah jadwal atau tata kelolanya bagaimana. Sudah harus hari ini diselesaikan. Kalau sama siswa kan tidak boleh itu terlalu lama berlarut-larut karena nanti menyangkut apa namanya dilema etikanya dia sendiri mau berangkat sekolah apa enggak, aku kata sudah sekolah enggak berani, seperti itu harus segera diselesaikan. Kalau prosedur yang jangka panjang untuk kasus-kasus tertentu, misalkan kita butuh penyelesaian yang agak lama nih, pasti kita mempunyai jadwal tersendiri, mempunyai agenda. Seorang pemimpin itu pasti mempunyai agenda. Tapi kita berharap sih tidak ada kasus seperti itu ya mungkin. Gitu ya Bu. Jadi kalau misalkan masalah siswa kita harus sat-set gitu ya Bu, langsung ditangani Ya, saat itu betul. juga. Eh, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan Bu? Tentu saja ada, Bu. Kita kan di sekolah ini, di lembaga itu tidak hanya satu ya kepala sekolah, tetapi ada beberapa guru bersama kita. Lah, beberapa guru ini yang bersama kita ini menjadi apa namanya pendukung kita dalam mengambil sebuah keputusan. Karena bagaimanapun warga sekolah itu harus dilibatkan ketika mencari suatu keputusan yang paling baik untuk lembaga. Dan tetap melibatkan guru itu, guru-guru, dewan guru itu ya Bu ya. Ya, karena kita tidak bisa bekerja sendiri kalau kita mengedepankan emosi, etikanya itu apa namanya nilai kebajikan yang kita anut pasti itu tidak jalan, Bu. Sama dengan dalam satu kelas itu kan, kalau kita tidak membuat keyakinan kelas, maka keyakinan gurunya saja yang berjalan, bukan keyakinan bersama dalam satu kelas yang berjalan begitu. Ya ya Bu. Dari semua hal tadi ya Bu ya, yang jenengan sampaikan tadi, pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman dalam mengambil keputusan itu apa saja biasanya Bu? Yang pertama itu saya biasanya suka kolaborasi
kolaborasi. Berarti setiap mengambil keputusan kita tidak bisa sendiri ya, Bu. Pasti melibatkan orang lain. Kemudian kita selalu menempatkan nilai kebajikan itu di atas segalanya. Terus yang terlebih penting adalah mengkondisikan sosial emosional kita dalam mengambil sebuah keputusan. Yang mana kita tidak bisa egois, kita tidak bisa, aku ini loh kepala sekolah, kalian harus nurut sama saya. Tidak bisa seperti itu. Jadi kontrol sosial emosional kembali lagi kepada nilai seorang guru penggerak itu bagaimana kita bisa mengaplikasikannya ke dalam institusi kita nanti. Oh gitu Bu ya Bu. Memang apa tugas tanggung jawab sebagai kepala sekolah itu ada di pengambilan keputusan ya Bu ya yang paling berat Bu. Iya, betul Bu. Jangan sampai kalau sudah menjadi keputusan lo salah keputusannya. Nah, Nah itu nanti dampaknya tidak baik kan ke depannya. iya Bu. Semoga Bu jadi pemimpin yang amanah dan juga dapat mengambil keputusan. Ya, nggak bisa satu kali pikir terus jadi Iya. seperti itu, nggak bisa kalau menyangkut lembaga, karena ini kan namanya warga sekolah. Kita meskipun leader di sini, tapi kita juga mempunyai kewajiban untuk kolaborasi, diskusi seperti itu. Iya Bu, jenengan ngopeni anak buahnya berarti Bu. Ya Allah, Betul. alhamdulillah. Ini juga pembelajaran juga Bu buat saya karena memang saya dalam memutuskan pembelajaran aja kadang suka bingung Bu apalagi kalau kepala sekolah yang tingkat dilemanya sudah sangat tinggi. Aduh, saya juga paling pusing gitu Bu. Ya Bu, nggak bisa kalau kita mentang-mentang kita kepala sekolah, kita yang membuat keputusan, betul kita yang mengambil keputusan, yang membuat keputusan, tapi atas dasar kepentingan bersama. Nggak bisa kita ego sendiri atau menang sendiri seperti itu, karena pada dasarnya kita juga sama, among kepada guru itu juga among, sama dengan guru kepada siswanya. Itu Bu Vina Jadi kalau memang menurut ini Bu. saya. Iya. Pembelajaran Ki Hajar Dewantara itu Bu ya, masuk ke kepala Ya, sekolah, ke betul. guru, guru ke muridnya. Ya, Iya, iya. menurun. Baik-baik Bu Zuleika. Bu, terima kasih ya Bu ya atas waktunya dan terima kasih atas pembelajarannya. Ini buat pengalaman buat saya sendiri Bu. Jadi kedepannya saya itu harus seperti apa. Jadi melihat contoh dari Bu Zuleika ini saya pun akhirnya mikir, oh ternyata memang nggak mudah dalam mengambil keputusan dan harus banyak yang dipertimbangkan. Terutama tadi jenengan harus mengutamakan nilai-nilai kebajikannya itu kan Bu. Itu yang pasti sangat berat nantinya dalam mengambil keputusan. Semoga Ya, kita semua tidak salah dalam mengambil keputusan yang nanti kita pasti dipertemukan pada permasalahan-permasalahan ya Bu ya. ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Mohon maaf Sama-sama. sebelumnya nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku minta waktunya sebentar ya Bu ya. Wawancara ini ada tugas dari guru penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Untuk yang pertama ya Bu ya, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Eh, Ketika saya menghadapi kasus, kemudian dengan masing-masing situasi yang sepertinya itu bertentangan, jadi tidak apa, nah, keduanya itu keduanya itu tidak ada unsur pelanggaran hukum. Jadi memang selalu ada ya Bu kasus-kasus yang selalu bertentangan di sekolah itu ya. Banyak, apalagi saya sebagai kepala sekolah, dari dalam dari luar. Nah, selama ini Bu untuk pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang
sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Itu bagaimana itu, Bu? Nah, selama ini kalau ada kasus atau permasalahan itu, saya harus terlebih dahulu melakukan berkomunikasi dengan bapak ibu guru untuk melakukan musyawarah, sehingga permasalahan itu bisa kami selesaikan tanpa misalnya hanya sepihak gitu loh. Kami mendapatkan banyak masukan-masukan dari bapak ibu guru sehingga kami bisa memecahkan masalah itu dengan banyak informasi, banyak mungkin juga tidak hanya dari guru, kadang-kadang juga dari ada pengawas, sehingga ada masukan untuk memecahkan masalah ini, sehingga permasalahan itu mendapat keputusan yang mudah-mudahan insya Allah tepat. Intinya selalu berkomunikasi sama Iya. guru, pengawas Iya. gitu. Terus ada nggak Bu langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan seperti apa gitu? Kalau ada permasalahan, saya melihat permasalahan itu, kemudian saya lihat itu masalah menyangkut privasi seseorang guru pribadi atau itu masalah bersama menyangkut pembelajaran atau masalah sekolah yang ada di sekolah. Dan dari situ kalau memang masalah itu masalah yang sifatnya nanti mungkin saya bisa memanggil guru tersebut untuk berkomunikasi secara diskusi. Kalau ini menyangkut masalah pembelajaran yang sifatnya umum, kami mengajak bapak ibu guru untuk bermusyawarah bersama, sehingga keputusannya juga dari hasil musyawarah itu. Berarti dilihat dulu permasalahannya berarti. Yeah. Ya. Kalau untuk misalkan kasus dilema etika, ya masalah yang terjadi di sekolah, contohnya itu seperti apa, Bu? Dilema etika Ya yang terjadi di sekolah. Oh iya. Ini yang selalu memang ya selalu terjadi dan memang selalu kita kadang-kadang dilema etika tapi memang harus kita laksanakan. Di antaranya adalah di dalam pemberian nilai untuk siswa. Anak SLB ini pada dasarnya untuk mencapai KKM itu hampir hanya berapa persen yang bisa mencapai KKM. Tetapi dari segi hukum bahwa kita ini harus tidak boleh menaikkan anak, sehingga kita harus terpaksa ya menaikkan anak, tetapi dengan syarat tadi kita harus memberikan memberikan remedial atau pengulangan, dan ini adalah prinsip-prinsip yang harus kita pegang di dalam pembelajaran anak luar biasa, yaitu prinsip kasih sayang, prinsip pengulangan. Berarti hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam mengambil keputusan itu? Hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan tadi itu? Ya itu kita harus selalu mengedepankan bermusyawarah, sehingga keputusan itu mendapatkan kesepakatan yang kita dapatkan dari hasil mungkin informasi atau sumbangsi dari semua
tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika seperti tadi, Bu? Kalau memang ini misalnya masalah nilai, memang ada jadwal tertentu, Bu. Kan kita sudah ditetapkan ya, mungkin kita harus menyelesaikan mengerjakan nilai raport tanggal sekian. Tapi kalau ada, kan tidak hanya menyangkut nilai ya, ada hal-hal lain yang mungkin lebih apa, lebih urgent yang harus kita selesaikan, ya itu kita selesaikan dulu sehingga kegiatan yang lainnya itu tidak terganggu. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, hasil sebenarnya apa? Ini sih kita. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dalam membantu pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, banyak sekali, Bu. Kalau di sini ini memang kita kan tidak bekerja sendiri, kita bekerja dalam teamwork ya, antara guru, kepala sekolah, bahkan pengawas ya. Jadi kita dalam mengambil keputusan minimal kita berkomunikasi, bermusyawarah dengan Bapak Ibu guru. Kalau memang dari sini kita masih membutuhkan informasi yang lebih lanjut, yang lebih dalam, ya kita bisa menghadirkan pengawas untuk memberikan sumbangsi di dalam pengambilan keputusan. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika tadi seperti apa? Ini dari sini bahwa kita tidak bisa melihat dari segi pandang yang sama kita terhadap anak didik, karena anak-anak juga berbeda, karena murid itu satu dan lainnya pasti punya perbedaan ya, perbedaan mungkin dari segi emosinya, sosialnya, kemudian dari segi kemampuannya atau potensinya, kemudian kegunaannya dari keluarganya dan sebagainya, sehingga kita harus selalu membuat keputusan yang berpihak kepada murid. Pokoknya kita harus berpihak pada murid karena kita ini harus selalu mempertimbangkan murid ini jangan sampai melanggar nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Seperti itu. Jadi intinya itu semua keputusan jika berpihak kepada murid itu, insya Allah pasti hasilnya yang terbaik gitu ya. Terima kasih Bu waktunya. Mohon maaf mengganggu. Sama-sama, terima kasih juga. Selesai,